فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita bisa silaturahim dalam media ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, dan kita yakini juga insya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, majelis-majelis seperti ini bukan hanya sebenarnya diikuti oleh teman-teman di Sumedang, ya, tetapi juga diikuti oleh makhluk-makhluk langit, ya. Malaikat-malaikat itu juga akan berbondong-bondong turun untuk bergabung bersama kita di Imadi Sumedang ini. Mudah-mudahan suara saya jelas ini ya. Jelas, Tad, jelas. Jelas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak seluasa kalau kita bertemu langsung ya di ruangan, bisa melihat langsung, karena saya suka interaktif begitu ya. Juga mungkin ada lucu-lucuan begitu ya, tapi kalau di sini agak kagok ini. Dan mudah-mudahan semuanya betah. Saya juga nggak akan lama nih, mudah-mudahan sebelum subuh ini udah selesai nih taujihnya. Dan mudah-mudahan tidak ditinggal nih. Coba tahu ibu-ibu nidurin anaknya, saya ditinggal satu persatu kabur, tinggal sendirian ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rutin ya bagi kita di dakwah kita ini menjelang bulan spesial Ramadan ini kita mengadakan konsolidasi sejenak ya. Sekali lagi diingatkan, mohon bantuannya kepada peserta supaya di unmute ya, supaya makin jernih suaranya. Baik, memang saya pikir kita juga paham ya, tahun ini lebih spesial lagi karena memang ada satu fenomena bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia ya, yaitu adanya wabah virus COVID ini yang luar biasa, yang entah kebetulan entah apa begitu ya, ini terjadi secara periodik hampir 100 tahun sekali begitu ya, paling tidak ini ada data di 500 tahun terakhir begitu. Dampaknya juga luar biasa, ikhwah sekalian. Subhanallah, tidak perlu Allah mengguncang gunung, ya, tidak perlu dengan menumpahkan laut, ya, agar heboh dunia ini, bumi ini, tetapi cukup dengan makhluk-makhluk yang sekian nanometer begitu kecil, ya, tetapi sudah membuat gentar, ya, membuat lumpuh manusia. Banyak sektor kehidupan yang lumpuh ya karena virus ini. Ibu sekalian, kita berharap semoga Allah Ta'ala berkenan ya dengan segala kelemahan kita, berkenan melindungi kita, suami, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ikhwah kita, termasuk juga senantiasa memberikan keluangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dan juga Ramadan nanti dengan khusyuk. Buat sekalian, karena waktu kita pendek, jadi saya ingin masuk ke ke pokok-pokok materi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu mohon bantuan kepada ibu sekalian untuk bisa berkonsentrasi. Saya lebih banyak ingin memberikan pokok-pokok yang terkait Ramadan ini dengan aspek pembinaan kita. Ibu sekalian, tentu saja sebagai kader dakwah ya,
kita harus menyikapi, menyambut, ya, bersikap terhadap Ramadan ini lebih daripada orang-orang umum begitu, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Bukan hanya mungkin karena ilmu, tetapi juga karena adanya beban, ya, mas'uliyah. Kita butuh energi besar untuk aktivitas dakwah kita, maka Ramadan ini merupakan sebuah, kalau bagi para salafus saleh itu adalah semacam terminal begitu ya. Terminal yang dihidangkan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Khusus juga di Sumedang misalnya, nggak apa-apa kita evaluasi iwas kalian tentang mobilitas, tentang aktivitas dakwah kita, produktivitas dakwah kita, yang Allah sudah hadirkan medan dakwah kita di Sumedang itu. Dan kemudian bolehlah kita evaluasi sejauh mana kita sudah berkontribusi, sejauh mana sudah berubahnya bi'ah masyarakat ke bi'ah islami, ya, dan sebagainya. Ada materi yang ingin menjadi acuan juga bagi saya. Ini tadi sudah saya kirimkan ya, nanti bisa dibaca, yaitu taujih oleh Kiai Haji Hasan, ya. Yang ini ada di dalam hadis Sulasa. Beliau membekali ikhwah pada saat itu ketika memasuki bulan Ramadan. Saya tidak ingin mengulasnya detail ya, tetapi beliau ingin sekali ya supaya kita ini mampu membaca hakikat daripada Ramadan itu. Ya. Oleh karena itu di tulisan itu beliau mengajak kita merenung begitu ya. Ada ikhwah yang mengatakan ini hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, tetapi ada apa di balik pergantian hari itu. Nah ini Kiai Haji Hasan ini guru kita ini mengajak kita, ayolah dilihat begitu. Jangan sampai nanti kita mengadakan Ramadan Mubarak, Ramadan bulan penuh berkah, tetapi rasanya hambar itu hanya di lisan saja begitu ya. Berkah apanya begitu. Kita nggak ngerti, kita nggak nangkap maksudnya. Ya. Sama seperti mungkin orang-orang mendengarkan khutbah Jumat, ittaqullah, ittaqullah. Saking biasanya kalimat diajak takwa itu jadi terasa hambar begitu. Nggak ada sensitif kita begitu ya. Beda dengan para sahabat dulu ketika ada ayat, ada hadis ya, yang kalau adalah ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung datang berkumpul begitu ikhwah sekalian ya. Ada apa ini begitu ya. Nah kita khawatir nggak ada sensitivitas kita ini yang diingatkan oleh Imam Syahid tentang Ramadan Mubarak ini, Ramadan yang penuh berkah ini. Begitulah misalnya kita lihat hari Jumat, khusus bagi muslim ya, ikhwan begitu ya, yang laki-laki semuanya ke masjid begitu aja, udah kayak rutinitas begitu. Tetapi setelah itu nggak ada apa-apanya begitu ya. Padahal Jumat itu merupakan sebuah konsolidasi umat Islam. Umat Islam berkumpul di sana. Harusnya pasca salat Jumat itu mendengarkan khutbah, ada sebuah konsolidasi, maka Islam ini akan bergerak maju. Ya. Kemaksiatan, kemungkaran akan berkurang. Islam akan makin kuat begitu ya. Tapi ternyata enggak terjadi begitu. Jumat begitu ya. Tetapi pilihan orang merah, kuning, warna-warna apa-apa begitu. Ya. Enggak ada keberpihakan kepada Islam, enggak ada keberpihakan kepada ulama begitu. Seleranya juga masih selera begitu. Kadang-kadang saya intip di Facebook, ini teman-teman lagi bicara apa begitu ya. Masih kayak begitu ya. Masih senang dengan foto-foto makanan di sana, di sini, lagi ini, lagi itu, begitu. Nah, padahal harusnya beliau ingatkan di situ, ini karena tidak memahami hakikat Jumat itu apa, begitu ya. Padahal Jumat itu adalah muktamar, ya. Umat Islam semuanya berkumpul yang laki-laki, itu muktamar pekanan.
Ada juga muktamar tahunan itu ketika wukuf di Arafah, itu di seluruh dunia hadir di sana. Yang umroh juga begitu, ramai, yang haji sampai antri puluhan tahun sabar. Tapi setelah itu apa? Pakaian ihram juga hanya sekedar pakaian begitu. Padahal ihram itu sengaja Rasulullah menunjukkan ototnya ya, dengan pakaian ihram itu dan berlari-lari kecil begitu. Supaya menunjukkan power, ya, menunjukkan kekuatan umat Islam. Tapi ternyata enggak dapat juga begitu. Umroh, tapi setelah itu begitu dilecehkan orang umat Islam ini. Yang saya baca dari hadis Salasah dari guru kita itu adalah mengajak kita ini, ayo ini kita tangkap hakikat-hakikat ini. Demikian juga dengan hakikat saum, ya. Hakikat tarawih, beliau sebutkan di situ tarawih itu sebenarnya adalah interaksi seorang hamba dengan Robnya dan dengan Al-Quran. Itu sebenarnya inti dari tarawih itu. Bukan sekedar jatuh bangun kayak lagu begitu. Ya. Tapi di situ umat Islam itu merasakan inilah saat dia bernikmat-nikmat, ya, berduaan dengan Robnya. Makanya tarawih itu disukai itu yang panjang-panjang begitu. Nah, karena dia interaksi seorang hamba dengan Allah dan juga dengan Al-Quran begitu sekali. Beliau juga ingatkan tentang zikir, taubat, dan juga terakhir bab beliau itu adalah bab tentang kepedulian, ya, yang insya Allah nanti secara singkat akan kita bahas. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, saya tidak ingin masuk kepada ngebahas ayat, apalagi fikih begitu ya, karena ini insya Allah banyak kita dapat. Tapi saya melihat ada satu materi yang ini agak jarang dibahas, ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang kalau ya kita mempelajari ini insya Allah akan menambah kuat ya semangat kita untuk menghidupi Ramadan itu. Yaitu kalau kita mampu menghadirkan ya bagaimana ayat-ayat Ramadan ini, ayat-ayat saum ini turun, perintah saum ini turun. Jadi saya ngebayangkan, saya ingin ajak kepada ibu sekalian, ayo sejenak kita hadirkan ini suasana. Udah habis ya? Halo, masih nyambung? Masih nyambung, Sir. Masih nyambung ya? Jadi ayo ya kita coba tarik itu suasana bagaimana kondisi Rasulullah bersama para sahabat ketika menerima perintah saum ini. Siap ya? Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ayat saum ini itu kan turun ketika 1,5 tahun atau 2 tahun setelah Rasulullah dan para sahabat itu hijrah tiba di Madinah. Ya, jadi 1,5 tahun itu adalah waktu yang belum panjang sebenarnya. Kita tahu hijrah itu sebuah peristiwa yang menyesakkan dada itu, menyakitkan itu. Diusir itu Nabi bersama para sahabat, diusir dari negerinya. Ya, jadi teringat mungkin ada ulama-ulama yang diusir dari negerinya begitu ya. Mungkin juga di negeri kita. Ini Nabi dan para sahabat itu udah luar biasa, ditekan, diteror, dan kemudian diusir, disuruh pergi. Maka Rasulullah dan para sahabat itu pun pergi. Meninggalkan negeri tercinta. Ya. Makanya sampai Madinah itu Abu Bakar dan beberapa sahabat itu sakit. Ya, karena rindu mereka sama negerinya. Ya, kayak Bapak Ibu di Sumedang gitu, mungkin kalau disuruh pindah kemana jadi sakit gitu ya. Karena udah enak di Sumedang begitu. Tapi Mekah ini negeri yang diberkahi, ya. Tapi mereka pergi. Yang lebih menyakitkan lagi itu mereka itu meninggalkan. Ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan harta, pekerjaannya, bisnisnya, prospeknya, segala macam ditinggal itu di Mekah. Dan umat Islam pada saat itu ketika tiba di Madinah menjadi fakir. Yang ini Allah jelaskan di surat Al-Hasyr ayat
8 ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Allah yang menyebutkannya langsung. Mereka itu jadi fakir. Utsman bin Affan yang kaya raya, konglomerat, Abdurrahman bin Auf, jadi miskin semuanya, ditinggal semuanya. Nah itu yang kemudian kita kenal peristiwa ta'akhi yang luar biasa ya, yang mungkin nggak ada lah bisa diulangi sekarang antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi. Abu Bakar juga dipersaudarakan, Umar dipersaudarakan, begitu, didempet terus dipersaudarakan. Itu proses ta'akhi namanya. Jadi jatuh miskin. Mereka berjalan 450 km. Dulu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada Grab, Gojek, belum ada. Jalan kaki, naik unta gantian. Bukan 10-20 kilo, tapi 450 kilo. Pindahnya juga ke Yastrib. Yastrib itu terkenal adalah negeri yang penyakitan. Ya. Jadi dulu itu terkenal kalau orang sampai Yastrib itu sakit aja pokoknya. Entah kenapa begitu. Dan kemudian berubah sampai sekarang Madinah itu menjadi makmur karena Rasulullah mendoakan ya kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan kepada negeri Madinah itu. Maka sampai sekarang berkah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian harus kita hadirkan ini suasana perintah saum ini. 1,5 tahun itu mereka masih jet lag gitu ya, masih men-set up kehidupan mereka. Masih cari-cari lamaran pekerjaan, mana pasar, kayak begitu. Belum siap kehidupan mereka itu. Ya. Nah, kemudian ya turun perintah saum itu apa itu? Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian siam, begitu. Umat Islam saat itu bertanya-tanya begitu ya. Bagaimana caranya ini ya Allah? Berapa lama begitu? Dan Allah tahu umat Islam itu saat itu sebenarnya belum siap ini. Ya, walaupun mereka kadang-kadang puasa meneruskan agama sebelumnya, ya risalah Nabi sebelumnya, tetapi saum Ramadan ini ya baru itu. Makanya Allah tahu mereka ini berat, maka Allah katakan ayyamam ma'dudat. Ya, hanya beberapa hari aja kok. Dulu juga orang-orang sebelum kamu juga puasa. Jadi Allah menghibur ini umat Islam ini. Ya, sampai beberapa teknis diajarkan ya, bagaimana yang sakit, bagaimana yang lain-lain sebagainya. Di situ disebutkan oleh Allah cara-caranya. Nah, saya lebih senang menyampaikan ada apa di balik ayat-ayat ini ya, daripada materi fikih nanti kita bisa pelajari. Ibu sekalian, masih pemula itu mereka saum itu, ya sahur, tarawih masih pemula mereka. Tapi tiba-tiba di pertengahan Ramadan itu ada perintah yang lain, yaitu perintah berperang. Dan perangnya itu bukan perang ringan, perang yang sangat berat. Itulah dia Ghazul Badar, ya perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ajak kita semua itu untuk memahami suasana psikologis ya umat Islam ketika pertama kali turun perintah saum ini. Kayak begitu suasananya. Perang. Umat Islam 300 melawan musyrikin Quraisy 1.000 orang 1:3. Kalau ada lembaga quick count saat itu udah pasti dikatakan kalah semua itu umat Islam. Ya. Dan begitulah mungkin kalau antum bisa baca sekilas bagaimana yang terjadi di perang Badar itu luar biasa. Ya. Rasulullah berdoa sampai jatuh selendangnya, ya Allah kalau kami kalah tidak ada lagi yang akan menyembah Engkau. Itu doa yang nggak pernah Rasulullah doakan itu. Begitu berat. Dan itu mereka lagi saum. Mereka jalan itu 120 kilo dari Madinah ke Badar. Ya. Di sini ada pembimbing umroh nggak ya? Mungkin bisa ngebayangin itu. Ya. Dan akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Kenapa menang? Ikhwan wa fillah. Walaupun memang ya adalah faktor bahwa Allah menurunkan malaikat di salah satu
bisalah asasin alfam malaikah, ya, 3.000 malaikat diturunkan. Dan kemudian Allah juga katakan di surat Ali Imran ayat 173, itu cerita tentang Badar, juga ada di Al-Anfal, ya. Serahkan kepadaku, kata Allah, maka aku yang akan mengurus mereka, begitu. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana mungkin, ya, pasukan mana yang bisa mengalahkan sekelompok pasukan yang nggak ada ketertarikannya lagi pada dunia, ya. Itulah hakikat saum itu, imsak namanya, nggak tergoda lagi sama jabatan, sama materi, mengumpulkan kekayaan, ya. Itu udah mereka tinggalin, itu imsak itu pada saat itu tuh. Mereka tinggalin apa-apa, dan mereka sudah merasa berada di puncak. Ruhnya itu sudah sangat dekat dengan ars Allah. Jadi rupanya ini hakikat saum, dan ini hakikat kemenangan itu. Hakikat kemenangan itu kalau kita merasakan betul-betul ini, kaki kita ini nggak terlalu menapak ke bumi ini. Kenapa? Karena kita, ruh kita ini sudah dekat ke ars Allah Ta'ala. Kebalikannya pasukan yang cinta dunia, dan kita berharap ikhwah kita, anggota dewan kita ini supaya tidak terjebak begitu, ya, sampai menginjak kuat kakinya menapak di bumi ini. Karena kalau orang-orang yang begitu kuat menapak di bumi ini, maka dia akan jauh dari ars Allah. Akan susah dia untuk merasakan kehusuan ibadah. Jadi ini ibu bapak sekalian, zuruf, ya, suasana psikologis turunnya perintah saum di bulan Ramadan itu yang harus kita hadirkan sejenak. Dan sebenarnya ada kesamaan dalam judul juga, ya, dengan kondisi kita sekarang ini, ikhwan wa fillah. Jadi pada saat itu perintah saum umat Islam itu kan, mereka itu yang awalnya hidup sehat, berkecukupan begitu, di Mekah pada saat itu, tetapi ketika di Madinah jadi fakir gitu. Dan mungkin, ya, mungkin ikhwan wa fillah, di Ramadan ini juga ada kesamaan kita begitu, ya. Beberapa, ya, saya juga mendapatkan laporan lah begitu, ya. Beberapa ikhwah kita sudah makin banyak, ya, yang menjual ini, menjual itu, karena memang dampak ekonominya juga cukup besar, yang nanti di akhir ini insya Allah saya akan bahas sedikit. Nah, ikhwan wa fillah, tentang hakikat inilah yang kita ingin ambil, ya, di momentum Ramadan ini. Kita tangkap hakikat Ramadan itu dengan memahami situasi psikologis turunnya saum, bagaimana hakikat kekuatan yang harus ada pada orang-orang yang saum begitu, ya. Hakikat tilawah Al-Quran, ya. Karena memang kader-kader dakwah ini harus betul-betul memanfaatkan Ramadan ini berinteraksi dengan kuat dengan Al-Quran itu. Sebab apa? Sebab Rasulullah juga mencontohkan begitu. Bahkan beliau saling mengajar dengan Jibril yang turun dari langit khusus untuk saling mempelajari, saling mengajari Al-Quran dengan Rasulullah begitu. Itu tiap Ramadan begitu. Maka kita juga harus memanfaatkannya begitu. Kalau ada yang ikut Facebook, dan saya juga ada tulisan telechannel, ya, mungkin Kang Adi Yaya nanti bisa ngebagi. Saya ada menulis juga masih terkait dengan ada apa di balik huruf-huruf mukjizat dari Al-Quran itu. Nah, ikhwan wa fillah, ini juga saya kira agak jarang orang menyadari ini, ya, bahwa huruf-huruf Al-Quran itu adalah huruf-huruf yang berasal dari Lauhul Mahfuz. Kita tahu itu. Maka tiap huruf yang kita baca itu adalah huruf yang berasal dari sana itu. Maka kalau ada orang yang tilawah Al-Quran, maka makhraj, ya, tempat keluar hurufnya itu juga akan tersentuh dengan huruf-huruf dari Lauhul Mahfuz itu. Apa makhraj huruf itu? Seperti bibir, gigi, lidah, langit-langit, ada tenggorokan. Itu orang yang tilawah itu, maka dia sedang tersentuh, ya,
indera di mulutnya itu dengan huruf-huruf dari Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Makin banyak dia akrab ya, gigi, bibir, lidahnya ini dengan membaca Al-Quran, maka makin akrab huruf-huruf dari Lauhul Mahfuz itu ke mulutnya itu. Dan kemudian kalau dia tilawah, dia tasbih, maka akan tersentuh pula ribuan lekuk-lekuk di telinganya itu. Telinga ini kalau ada yang mempelajari tentang keunikan telinga ini, hebat itu. Itu semua disentuh gitu dengan huruf-huruf Al-Quran begitu. Yang lebih menakjubkan adalah itu akan masuk ke otak. Otak ini adalah alat perekam yang paling kuat. Otak itu terdiri dari miliaran saraf yang tersambung satu sama yang lain. Rumit itu otak itu. Makanya saya salut sama dokter neurolog mungkin namanya. Yes. Ya, ahli saraf otak begitu, itu Allahu Akbar, itu luar biasa. Nah, ibu sekalian, kita ingin miliaran saraf di otak kita itu tersentuh dengan huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya maksud dengan guru kita itu menginginkan, ayo tangkap hakikat ya, di balik itu semua. Nah, ibu sekalian, begitu juga dengan hakikat pertemuan pekanan kita, ya, halakoh-halakoh kita, yang saya pikir salah satu penyakit yang ada sekarang ini di proses pembinaan itu adalah adanya rasa jumut, ya, adanya rasa bosan, adanya rasa hambar begitu bagi kadar-kadar ketika menjalani likoat-likoat kita. Ya. Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami hakikat halakoh itu. Ya, dia tidak mengenang bagaimana Rasulullah itu mengadakan halakoh Al-Quran. Dia tidak mengenang bagaimana halakoh Quran yang dilakukan oleh seorang perempuan bersama suaminya, bersama saudaranya, itu yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang begitu keras bernama Umar bin Khattab. Ya. Umar itu kan baru tertarik meraih Islam itu ketika dia habis menampar ya pipi adiknya Fatimah, dan kemudian Fatimah saat itu sebenarnya sedang liko dengan suaminya karena kadar-kadar masih sedikit begitu di rumahnya. Tapi kemudian dia tersentuh dengan huruf-huruf Al-Quran itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Jadi selama ini Umar itu merasa ditipu begitu ya oleh berita-berita yang di framing oleh black campaign terhadap Islam dulu dan terhadap Muhammad. Dia mendapatkan sumber kedua, ya. Nah, jadi dia di framing selama ini Islam itu kayak begini, kayak begitu. Ternyata ketika dia mendengar Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan, untuk memberatkan. Bukan itu kami turunkan Al-Quran. Oh, Umar kaget begitu. Karena framing yang dia berita selama ini, Islam ini akan mengganggu kenyamanan dia. Ternyata enggak begitu. Nah, makanya kita juga harus hati-hati membaca berita-berita, apalagi di media sosial ini, framing tentang ini, tentang itu, begitu. Kadang-kadang berita yang di framing untuk, kadang-kadang menjelekkan tentang dakwah kita, tentang kiadah kita, tentang ini, itu, begitu. Harus tahu kita mana yang di framing, mana yang orisinal begitu. Ya. Karena orang-orang yang biasa membuat framing itu dia akan makin pintar begitu. Ya, akan makin pintar. Itu saya amati itu, Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa teman-teman yang mulai menyimpang dari dakwah ini, entah kenapa tiba-tiba dia merasa pintar begitu. Tulisannya jadi hebat saya lihat. Narasinya makin hebat saya lihat. Dulu nggak begitu itu orang. Saya khawatir ini ada sesuatu yang membuat dia semakin mudah untuk menyimpang dari dakwah, menyimpang dari Islam. Ya. Orang-orang yang dulu saya lihat teman-teman ngomong aja susah gitu. Tiba-tiba sekarang jadi pintar begitu. Jadi indah begitu.
membuat wacana-wacana, membuat ini itu begitu. Nah, beda dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya lugas, tuntas, begitu saja. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kemudian Allah sambung. Makin degedor itu Umar itu ketika membaca ayat ini diturunkan oleh Zat yang menciptakan langit dan bumi begitu. Ya. Makin terbenam dia dan kemudian dia masuk Islam. Jadi itu halaqah iwan wafat billah. Halaqah itu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Maka guru kita itu berharap supaya kadar-kadarnya ini adalah orang-orang yang dekat dengan taman surga. Jadi hakikatnya sebenarnya itu. Orang-orang yang meninggalkan halaqah itu adalah orang-orang yang menganggap remeh surga. Ya, hakikat bahwa dakwah kita ini adalah milik Allah. Maka infrastruktur dakwah ini semuanya milik Allah. Kalau ada orang-orang yang melalaikan infrastruktur dakwah, misalnya di Qoat, misalnya kajian-kajian yang diadakan oleh struktur kita, maka sesungguhnya dia sedang melalaikan sesuatu yang Allah pemiliknya. Begitu juga kebalikannya kalau ada orang yang disiplin menjaga infrastruktur dakwah ini, sesungguhnya dia sedang menjaga milik Allah Ta'ala. Ini hakikatnya. Dan terakhir, Ibu sekalian, sebagai penutup ya, saya ingin mengingatkan kita tentang pesan-pesan Ramadan ini juga adalah tentang meningkatkan sensitivitas kita untuk bertawun ya, untuk berbagi, dan orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan ukhuwah kita, rasa cinta kita dan berbagi kita adalah ikhwah kita. Ya. Dampaknya sangat besar ya sekalian. Walaupun lembaga kita ada mendata begitu ya, siapa yang kurang, siapa yang mulai kesulitan, tetapi saya merasa ada beberapa ikhwan akhwat kita, dia itu malu untuk mendaftar itu. Kenapa? Karena ifahnya. Ya, ini juga ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 273 ya. Alladzina ukhsiru fi sabilillahi, orang-orang yang berjihad, yang keluar di jalan Allah, para da'i, para da'iyah ini, ya, mereka itu menjadi fakir begitu, karena mereka itu nggak bisa mencari nafkah lagi, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berjalan di bumi ini, nggak bisa lagi. Dan ini persis seperti kita keadaannya, kayak ojol, kayak yang lain-lain. Tapi ihwa kita juga saya lihat banyak yang seperti itu kok, nggak bisa mencari nafkah lagi dia. Orang-orang yang tidak mengerti, kata Allah, yasabuhumul jahilu agniya. Orang-orang yang nggak ngerti itu menganggap mereka itu orang yang mampu begitu. Kenapa? Minat ta'afuf, karena mereka itu punya iffah. Nah, karena itu kepada struktur lembaga ini juga kepada kader-kader, saya berharap mencoba insting kita untuk teman-teman kita yang iffah, sekalian ya, orang-orang yang nggak mau dia itu mendaftar itu. Kalau ada lagi liqaat daring itu, ketika ditanya siapa yang kekurangan, nggak mau dia itu bunyi itu. Tetapi kita harus punya insting begitu melihat, ya. Bawa aja misalnya buah, beras atau apa kepada ihwa kita, kepada akhwat kita. Kasihan kita kalau ada anak-anaknya yang di rumah seharian, nggak ada makanan, nggak ada cemilan, kasihan itu. Nggak boleh kita biarkan. Dan ini saya pikir pesan penting dari Ramadan, ikhwah sekalian, yang harus kita latih ini, insting kita ini untuk berbagi kepada ikhwah kita dan juga kepada masyarakat. Jadi itu ikhwah sekalian pesan kami ya di acara malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi bingkai kepada kita, lebih siap kita lagi untuk menjalani Ramadan ini dengan memahami ada apa di balik ya, di balik ibadah saum Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin Kang Ade. Jazakallahu khair kasir. Ustaz sudah menyampaikan begitu luar biasa tentang pembekalan kita untuk menyambut Ramadan. Dan kita bisa mengambil hikmahnya
Mangga untuk sesi berikutnya kita persilakan bagi yang mau bertanya. Silakan di unmute saja yang mau bertanya supaya fokus dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Mangga silakan. Fadol yang mau bertanya. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin silakan. Mangga wilayah timur. Barangkali ada Sumedang Kota sampai Ujung Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Dokter Sidik, silakan. Ya, mau bertanya ini kaitan dengan lebih ke arah teknis fikih barangkali, tapi kaitan dengan kita menunggu pengumuman pemerintah untuk memulai Ramadan. Ini kalaupun misalkan di lapangan kita menemukan dua versi, apakah ada arahan dari saudara tua untuk ikut kemana? Itu saja barangkali. Iya. Iya. Tapi kelihatannya tahun ini sepakat ya. Saum itu dimulai di 1 Ramadan sepertinya. Udah pada sepakat kelihatannya. Iya. Dan Idul Fitri 1 Syawal gitu. Tapi biasanya kita akan mengikuti keputusan pemerintah sih. Apapun yang diputuskan pemerintah kita ikutin itu. Karena salah satunya untuk menghindari fitnah juga. Prinsipnya itu sih, jadi kita tinggal menunggu aja nih. Ya. Ya. Gitu mungkin dok? Ya, nuhun. Iya. Ini sibuk terus nih Pak Ustadz. Kan jadi ODP soalnya. Dalam pemantauan terus. Oh gitu ya? Iya, karena terus di lapangan. Iya. Di rumah sakit dokternya? Saya nggak di tempat praktek pribadi tuh. Oh pribadi ya, tapi masih buka ya dok ya? Masih. Kesian kalau ditutup. Iya betul ya, agak kagok juga kita ya. Tempat tugasnya zona merah, Ustaz. Zona Oh merah gitu ya? Oh. Karena banyakkan pemudik dari Jakarta. Ya, Yeah. Mangga barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, Pak Dok? Dari ibu-ibu mungkin? Atau dari wilayah barat? Jatinangor, Tanjung Sari. Jadi Ini total berapa orang? Kalau di partisipannya ada 23 Ustaz, tapi ada yang pasangan suami istri ini kayaknya. Jadi satu alat saja gitu. Jadi kan alhamdulillah sekitar 80-90% lah dari seluruh jumlah anggota Imani sebenarnya bisa hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini saya belum pernah ke sana ini ya. Dulu tanggal 15 rencananya Ustaz. Tapi karena ada maklumat dan edaran dari pemerintah supaya tidak berkumpul ya dibatalkan saja. Insyaallah mudah-mudahan lain waktulah dan kesempatan silahkan hadir di Sumedang. Gitu. Karena kebetulan jumlah anggota Imani Sumedang ini terbawah kedua setelah Cianjur kalau nggak salah. Begitu ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi butuh banyak motivasi juga nih, Ustaz. Mangga, yang wilayah barat, Jatinangor, Tanjung Sari. Ya sekedar informasi, besok kebetulan Sumedang juga dapat PSBB ya, bukan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, tapi memang pembatasan sosial ya berskala besar. Terus Sumedang juga ya? Iya betul. Masuk. Kebetulan Pak Dokter Sidik ini jadi komandan nih. Beliau barangkali ada informasi yang perlu disampaikan. Iya. Assalamualaikum Dokter Sidik. Insyaallah, amin. Ya mudah-mudahan besok mulai karena bareng dengan Bandung Raya kita PSBB-nya, berarti ada beberapa kegiatan peraturan yang diterapkan untuk wilayah Sumedang. Ternyata tadinya sebagian Sumedang tapi jadi semua Sumedang. Jadi mulai besok titik poinnya ada 26 untuk pemantauan yang pulang atau yang keluar dari wilayah. Tapi tetap saja jangan khawatir, hanya ada tindakan-tindakan yang dibatasi. Kalau untuk
terpaksa keluar pun harus di masker. Insya Allah tidak ada tilang, tetapi ada peringatan dari polisi nanti. Jadi nggak usah takut. Hanya mungkin ini masih ada beberapa tempat yang kekeh mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini sebenarnya juga sudah diedukasi bahwa bukan masalah tidak cinta masjid, tetapi bagaimana kita mencegah mudorotnya, Bang Tat. Mungkin ada tambahan juga Tat untuk pandangan ini Tat. Karena ada beberapa status ihwa yang masih kekeh hoyong. Gitu. Padahal ada itu kaitannya. Kalau dari kesehatan tetap sudah tidak akan mengizinkan gitu karena virusnya kan nggak kelihatan masalahnya. Iya. Iya, ini memang beberapa teman kita itu ada ya karena memang kan dari struktur kan tidak memakai keputusan begitu ya tentang sikap kita untuk berjamaah ke masjid. Yang pasti mengikuti fatwa ulama aja begitu. Sebagian teman kita itu ada yang karena betul kata antum tadi itu masih kekeh gitu ya, lebih afdal di masjid. Ada juga yang karena agak menghindari fitnah gitu dari warga-warganya supaya nggak ke masjid. Kalau warga sendiri, orang-orang umum itu kan banyak DKM yang menutup gitu ya, memutuskan untuk stop berjamaah, ada juga yang masih membuka begitu. Tapi satu rambu ya, saya pikir itu jangan sampai kita membuat satu konflik dengan masyarakat, nah itu harus kita hindari begitu. Jujur kalau saya sendiri misalnya di atas gitu ya di masjid RW itu kalau di komplek ini udah aman sih, tapi kalau di atas itu karena mereka ya begitulah tawakal aja lah begitu kan. Nah tapi saya nggak mau terlalu detail mengingatkan ini itu kalau terjadi konflik, tapi kita mendorong aparat aja begitu ya. Aparat RW bahkan itu kan di beberapa tempat bahkan polisinya aktif gitu ya. Ada yang datang ke DKM-nya minta ditutup. Nah itu biar mereka aja yang turun, kita nggak usah terlalu detail begitu. Kira-kira begitu Dok. Ya betul Dan. Karena pendekatannya memang kadang-kadang kalau dengan tokoh agama memang di situ dalam PSBB itu boleh untuk azan dan penandaan waktu sholat tetap boleh gitu. Tapi kalau untuk ngariung gitu pengajian yang atau sholat berjamaah di situ dihindari Pak Ginta. Ada di PSBB-nya gitu ya, ada ya? Ada. Kalau untuk azan atau penanda waktu sholat itu masih boleh. Jadi artinya para muazin tetap dibolehkan. Jadi azan tetap dibolehkan, hanya untuk mengumpulkan untuk berjamaah bareng-bareng nggak boleh. Gitu. Ya sebenarnya kalau kayak di Turki, di Masjid Salman, di beberapa itu kan azan tetap, masjid tetap buka, tetapi nggak ada berjamaah. Itu kan tempat bagi sholat orang yang musafir gitu ya, lalu lalang, sholat sendirian terus. Ya. Jadi memang pembatasannya sampai hanya dibolehkan untuk azan saja, artinya penanda gitu ya. Ya, takmir tetap boleh, tetapi tadi untuk mengumpulkan jamaah itu dihindari. Mudah-mudahan doanya pandemi ini jangan terlalu lama, karena begini mungkin kalau sebagai orang lapangan semakin kita taat untuk menahan diri untuk tidak berkerumun, itu sebenarnya kita sunatullah seperti Gubernur Amr bin As dulu membuat rantai penularan berkurang atau terputus, daya tahan tubuh kita bagus, mudah-mudahan wabah juga bisa berdiri. Kita nggak usah jauh-jauh dengan Wuhan, dengan Malaysia itu angka kesembuhannya tinggi karena memang ternyata pemerintahnya bisa untuk meyakinkan masyarakatnya untuk tetap taat aturan. Jadi Malaysia dengan Indonesia itu sama-sama tinggi ribuan, tetapi angka kesembuhannya mereka lebih tinggi. Karena apa? Karena tadi dibilang perilaku masyarakatnya masih bisa diatur.
Dan kelebihannya di Malaysia emang dijamin, nggak seperti di kita kan. Iya. Dijamin Mereka masalah ekonomi. Jadi PSBB di sana itu ekonominya. benar-benar dijamin. Jadi nggak ada ribut-ribut lagi, ada api dikeluarin gitu. Kayak barangkali takut. Sumedang gimana? Ada bantuan rumah tangga nggak tuh? Ada, tapi ini nih barangkali Pak Amin sama teman-teman di PKH itu pusing juga karena banyak yang kurang puas, pendataannya masih belum. Terutama para desa, Ustaz. Kebetulan anggota ya banyak yang Kang Isui barangkali itu, Kang Isui bisa kasih gambaran. Ya, gitu. Jadi memang anggota Imania ini Kang ada Isui udah dibuka, silakan Kang Isui. Ya, jadi sekarang lagi ada pendataan gitu kan. Jadi dari sekian banyak yang memang mengajukan diri untuk didata, tapi kuota dari baik dari pusat atau provinsi, saya kira kan tidak akan mencukupi. Pada akhirnya kan pemerintah menganjurkan untuk dana desa itu digeser untuk BLT, dibantuan langsung tunai kepada masyarakat. Tapi itu pun diperkirakan tidak akan mencukupi. Sebagai gambaran di desa Ana itu kan dari sekitar 1.800 kakak yang mau didata, yang mengajukan diri bahwa dia sebagai miskin atau miskin baru sekitar 50%, 900. Iya, dan sana juga sudah tidak akan cukup ya, seperti itu. Iya. Iya pasti nggak cukup gitu ya. Itu jadi konflik masyarakat. Iya bisa konflik ya. Dari provinsi, dari pusat juga terlalu kecil ya. Ya itulah kita berusaha tahun ini. Satu persatu kita saling memperhatikan. Sumedang ini dari bulan Maret kita sudah tahun ya, insya Allah. Kebetulan untuk mempermudah kita juga berkoordinasi dengan saudara tua karena di sana juga ada Satgas Covid. Kalau di anggota Imani memang belum terlalu banyak yang terdampak secara ekonomi, sehingga untuk membantu juga saudara tua kita bareng-bareng sajalah. Kalau penyalurannya juga bagus. Sudah 2 tahap ini penyaluran untuk yang membutuhkan untuk terdampak COVID. Insya Allah kita sampai beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan juga masih menghimpun ya. Mungkin bagi yang belum terinformasikan itu bisa menyalurkan ke Satgas Covid. Nanti kita sampaikan rekeningnya insya Allah. Bisa nanti dananya ke ketua kelas masing-masing. Itu start gambarannya. Mangga wilayah Badai taroskeun deui misalnya. Bapak-bapak, Ibu. Kalau nggak ada mungkin Pak Deyayan ini barangkali ada yang mau disampaikan dari Ketua BP Imani, hal-hal penting selama kegiatan selama Ramadan terutama. Mudah-mudahan Ustadz ini Ramadan juga kita akan ada ngaji from home lah, gitu, insya Allah. Nanti bentuknya cuma lagi dicari formatnya, karena kalau pakai Zoom 40 menit putus, nyambung lagi, putus nyambung kayak lagu gitu. Ya, insya Allah kita cari yang pas nanti, mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya. Baik tahsinnya kita akan perkuat lagi. Ya. Jadi mungkin pada subuh lah, insya Allah kita akan coba. Mudah-mudahan sih bisa tiap hari, kalau enggak ya nanti berapa hari sekali lah kita akan agendakan. Sehingga mudah-mudahan beres Ramadan ini anggota Imani ini tahsinnya sudah, ya bacaan Qur'annya sudah lebih baik lah. Karena masing-masing saya yakin anggota Imani harus jadi imam ini. Karena tarawihnya di rumah masing-masing ini. Iya ya. Otomatis masing-masing ini harus jadi imam. Begitu. Bagus lah. Itu saja sih, ini masih sederhana programnya. Barangkali Pak Ade Yayan mau disampaikan. Kebetulan nih Pak Ade Yayan nih, kalau Anda bukan Ade Yayan, Anda Amin. Ini? Amin. Amin sebagai? Ketua LDKD-nya. Oh iya. Ya mangga ini Pak Ade Yayan nih mangga. Ini Ketua BP-nya Pak Ade Yayan. Nah ini salam taruh Ustaz. Padahal Pak Yayan, pada dudukan.
program Ramadan ya. Alhamdulillah kan semarak Ramadan informasinya newsletternya sudah disampaikan ya, sudah disampaikan ke masing-masing ketua kelas lah, disampaikan ke masing-masing ketua kelas. Bahkan pada saat kemarin kita mengadakan pertemuan daring ketua kelas ya, semuanya sudah sangat-sangat detail sampai ke program-program dari mulai program BP Imani, program untuk anggota Imani, dan program untuk semuanya ya telah tersampaikan. Yang mudah-mudahan nanti ya kita ini tahap pertama ya, kita baru bisa mengadakan kuliah umum ya Ustaz. Lut, ini sebenarnya tanggal 15 Maret kita sudah sangat siap, tapi karena ada edaran ya tidak bisa mengadakan pertemuan secara massal pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana itu. Dan kedepannya mungkin kita bisa untuk program hataman ya, untuk program hataman, karena kalau misalkan hataman yang ayam Al-Quran itu cukup berat tiap keluarga ya, nanti bisa ya kita anggota Imani bisa bikin grup-grup untuk hataman Quran ini ya, hataman Quran. Dan intinya untuk program-program ya insya Allah tiap pekan ya diupdate lah, tiap pekan diupdate melalui ketua kelasnya. Dan kalau memungkinkan nanti kita bisa sosialisasi di pertemuan daring lagi ya di media online ini. Itu saja Mas Amin yang bisa disampaikan, karena kemarin sudah sangat detail disampaikan ke ketua kelas masing-masing itu. Ya, Bismillah, khair. Ya, alhamdulillah. Begitu mungkin Ustadz hasil gambarannya untuk program Semarak Ramadan, insya Allah. Ya. Kemarin juga sudah kalau LDKD sudah ada briefing sejabar ya, Amin ya. Sudah kemarin sudah disampaikan juga amanat dari LDKW. Langsung ke ketua kelas untuk disebarkan ke talentnya masing-masing. Tapi mangga sebelum diakhiri, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa Manawi. Ustadz sekalian memimpin doa, mudah-mudahan bisa masuk ke Ramadan ini dengan suasana yang lebih baik. Pada Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan doa Robitah ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ditutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya pamit ya. Enggak, saling mendoakan saja, moga sehat-sehat semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.